Pertandingan West Ham melawan Manchester United sangat penting bagi Julen Lopetegui. Kekalahan yang menyakitkan di Tottenham telah menambah tekanan pada Lopetegui. Pelatih Manchester United lawannya juga merasakan tekanan. Lopetegui membutuhkan kemenangan melawan Setan Merah. West Ham juga membutuhkannya atau mereka bisa berada hanya beberapa poin di atas 3 terbawah. Yang mengkhawatirkan, 3 pemain inti absen dari sesi latihan. Kapten Jarrod Bowen, bek Jean-Claire Todibo, dan gelandang Thomas Soucek semuanya tampak absen. Niklas Füllkrug hampir tidak pernah bermain untuk Hammers dan telah 2 kali terbang pulang ke Jerman untuk menjalani perawatan. Itu menggambarkan gambaran menyedihkan dari fasilitas medis dan perawatan di West Ham. Kiper muda Finlay Henrik tampil menonjol dan tampak luar biasa. Henrik, 18 tahun, baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Hal itu memperjelas bahwa West Ham berencana untuk mencoba dan melancarkan serangan balik dengan bermain dalam formasi segitiga yang ketat. Kekhawatiran terbesar adalah betapa sepinya tempat latihan. Mantan kapten West Ham, Nigel Reo-Coker, khawatir dengan kurangnya atmosfer dan karakter saat mengunjungi sesi latihan selama pramusim. Mudah untuk melihat apa yang dimaksudnya. Jelas para pemain tidak akan tersenyum lebar dan melakukan salto setelah dihajar oleh rival terbesar mereka di Liga Primer. Namun, tidak dapat disangkal bahwa banyak dari mereka terlihat menyedihkan dan seperti hanya mengikuti arus. Suasananya tampaknya tidak terlalu bagus. Dan setelah klaim adanya keresahan di ruang ganti atas manajer, hal itu memang sangat memprihatinkan. Andre Onana akan menjadi starter di gawang, tetapi susunan pertahanan lainnya sulit diprediksi. Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, dan Tyrell Malacia masih belum tersedia. Susunan pemain belakang yang paling jelas adalah Dalot, De Ligt, Martinez, dan Mazraoui. Tetapi sang pelatih bisa saja menurunkan Dalot, De Ligt, Evans, Martinez. Atau bahkan Mazraoui, De Ligt, Evans, Dalot. Victor Lindelof kemungkinan besar tidak akan menjadi starter. Ten Hag mungkin akan mempertahankan Dalot di bek kanan dan memindahkan pemain Maroko itu ke bek kiri, bukan sebaliknya. Di lini tengah, Kobbie Mainoo masih cedera dan Christian Eriksen sedang dalam performa yang bagus. Jadi pertanyaannya mungkin siapa yang akan menjadi partnernya di pivot ganda. Manuel Ugarte sejauh ini tampil terbaik dengan seragam merah pada hari Kamis, jadi ia tampaknya akan dipilih menggantikan Casemiro. Pemain cadangan Toby Collier dan Dan Gore juga absen karena cedera. Fernandes tidak diragukan lagi akan kembali sebagai pemain nomor 10. Mason Mount juga absen karena cedera yang tidak berbahaya. Di sayap, Ten Hag tampaknya telah meninggalkan strategi awal musimnya dengan merotasi Amat, Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford. Sekarang tampaknya yakin bahwa 2 nama terakhir adalah pemain inti regulernya. Akhir-akhir ini ia menukar mereka sehingga Rashford bermain di kanan dan Garnacho di kiri. Amat tampaknya sangat mungkin tampil dengan cedera Antony. Di lini depan, Rasmus Højlund hampir pasti akan kembali setelah berada di bangku cadangan melawan Fenerbahce. Dia tampil luar biasa akhir pekan lalu saat melawan Brentford, sementara Josh Zirkzee terus tampil seperti ikan yang keluar dari air. Manchester United siap mendengarkan tawaran untuk pemain sayap Antony menjelang jendela transfer Januari. Dengan pemain Brasil itu berpotensi tersedia baik dengan status pinjaman atau permanen. Erik ten Hag tampaknya telah memberikan lampu hijau bagi pemain yang direkrut dengan harga 85 juta pound. Sumber-sumber telah menyampaikan bahwa banyak klub papan atas Eropa
telah menunjukkan minat konkret pada Antony, khususnya raksasa Serie A, Juventus, dan AC Milan. Keduanya tampaknya terus memantau situasinya akhir-akhir ini, dan Rossoneri tampaknya akan menjadi favorit dalam kesepakatan apapun, pinjaman atau lainnya, jika itu terjadi pada pertarungan langsung antara mereka dan Bianconeri. Winger muda, Samu Chukwueze, memegang kunci apakah Antony akan dijual pada bulan Januari. Pemain sayap Nigeria berusia 25 tahun didekati oleh klub-klub seperti Fulham, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, dan West Ham United. Jika Chukwueze pindah ke salah satu klub Liga Primer yang disebutkan, maka Milan pasti akan memboyong Antony. Aston Villa memegang semua kartu as berkat hubungan pemain tersebut sebelumnya dengan Unai Emery di Villarreal. Berapa kali sebelumnya kita melihat seorang pemain membangkitkan kembali karirnya di klub lain yang lebih rendah tekanannya. Manchester United dikaitkan dengan bek sayap dan pemain sayap, menurut rumor transfer terbaru. United harus menunggu hingga jendela transfer Januari dibuka dalam beberapa bulan sebelum mereka dapat menambah pemain baru ke dalam skuad mereka. United dikabarkan tertarik untuk merekrut bek Bayern Munich Alphonso Davies. Menurut Sky Germany, The Reds menunjukkan minat konkret untuk merekrut pemain internasional Kanada tersebut pada musim panas 2025. Kontrak Davies dengan Bayern akan berakhir pada akhir musim, dan masih harus dilihat apakah perpanjangan kontrak akan disetujui. Laporan tersebut mengklaim bahwa United tertarik untuk merekrut bek kiri tersebut dengan status bebas transfer, dan memanfaatkan pembicaraan antara Davies dan Bayern yang mandek dalam beberapa minggu terakhir. Real Madrid juga dikabarkan tertarik untuk merekrut Davies sebagai agen bebas jika ia tidak menandatangani kontrak baru dengan Bayern. Bek kiri tersebut telah tampil 10 kali untuk klub Bundesliga tersebut sejauh musim ini. Tak cuma Davies, United juga dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Bayern Leroy Sané. Menurut Football News, The Reds tengah mempertimbangkan untuk merekrut mantan pemain sayap Manchester City tersebut saat kontraknya berakhir pada akhir musim. Laporan tersebut mengklaim bahwa situasi mandek kontrak Sané telah menyebabkan United menunjukkan minat untuk merekrut pemain internasional Jerman tersebut. Masih harus dilihat apakah Bayern dan Sané akan mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru sebelum Januari saat penyerang tersebut bebas untuk menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan United jika ia ingin melakukannya. Pemain belia yang direkrut pada musim panas, Chido Obi Martin, menandai penampilan pertamanya sebagai pemain inti untuk Manchester United U18 dengan mencetak 3 gol brilian dalam 15 menit pertama melawan Nottingham Forest. United menjamu Forest di Carrington pada Sabtu sore. Pemain depan muda Denmark itu memanfaatkan umpan balik yang lemah dalam 16 detik pertama untuk membawa tim unggul dalam penampilan pertamanya sebagai pemain inti sejak kepindahannya dari Arsenal pada bursa transfer musim panas. Obi Martin mencetak gol kedua beberapa menit kemudian, melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah gawang untuk menggandakan keunggulan dan gol pribadinya. Ia kemudian melengkapi 3 golnya dalam 14 menit pertama pertandingan dengan penyelesaian berkelas lainnya. Striker muda itu menjadi terkenal awal tahun ini ketika ia mencetak 10 gol dalam satu pertandingan untuk tim muda Arsenal melawan Liverpool, dan ia dilirik oleh sejumlah klub di seluruh Eropa ketika menjadi jelas bahwa ia tidak akan bertahan dengan The Gunners. Laporan awal minggu ini menunjukkan bahwa staf di balik layar di Carrington sangat terkesan dengan bakatnya dan berharap dia dapat naik